Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan literasi terkait pembiayaan murabahah. Pokok pembahasannya adalah yang pertama definisi, yang kedua landasan hukum, yang ketiga alur transaksi, yang keempat rukun syarat dan hal yang harus diperhatikan, yang kelima jenis manfaat dan resiko yang dihadapi, yang keenam adalah regulasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian serta landasan hukum dari pembiayaan murabahah. Yang pertama adalah pengertian dari pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dengan akad murabahah ini, penjual menjual barang-barang dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual ini biasa disebut dengan margin keuntungan. Dalam pengaplikasian bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang langsung dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Selain yang saya jelaskan, pengertian pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik itu dari lembaga keuangan syariah ataupun bank syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga beli barang serta pembeli akan membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pembelian barang langsung oleh lembaga keuangan syariah atau bisa diwakilkan kepada nasabah sendiri yang biasa disebut dengan murabahah wal wakalah. Proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau biasa disebut dengan murabahah naqdan atau tangguh secara angsuran yang biasa disebut dengan murabahah taksir atau sekaligus pada waktu tertentu yang biasa disebut dengan murabahah mu'ajjal. Baiklah, yang kedua adalah landasan hukum pembiayaan murabahah. Landasan hukum pengaturan pembiayaan murabahah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4 DSN MUI Romawi 4 2000 dikatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu dengan cara menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Ayat yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu yang pertama ada dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir tersebut mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang dengan cara yang batil. Maksudnya, melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba, judi, serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut, dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya, cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara, tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hilah atau dengan tipu muslihat. Itulah yang banyak terjadi pada saat ini. Kemudian yang menjadi landasan dari pembiayaan murabahah yang kedua adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrimar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir ayat mengatakan, apa-apa yang bermanfaat bagi hambanya maka Allah akan memperbolehkannya, dan apa-apa yang memudaratkannya maka Allah melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini para ulama banyak mengambil kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukumnya boleh, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah alur transaksi murabahah. Yang pertama dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Yang kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Pada umumnya, bank melakukan penilaian nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, antara lain karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Yang pertama, karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon nasabah. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara antara customer service dengan nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lainnya. Yang kedua, capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang telah dimilikinya. Yang ketiga, kapital, yakni terkait akan kondisi aset dari kekayaan yang dimiliki calon nasabah, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Yang keempat, kolateral. Prinsip ini diperlukan bagi para calon nasabah sebab ketika mereka tidak mendapat memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Yang kelima, condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah atau calon pembiayaan, misalnya usia, jumlah pembiayaan, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Apabila rencana pembelian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak antara bank dan juga nasabah, maka dibuatkanlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Ketiga, setelah akad telah disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan kepada bank oleh pemasok. Yang keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Yang kelima, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati di awal. Selanjutnya, untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah ini menggunakan akad jual beli. Maka, dalam pembiayaan murabahah harus ada rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana rukunnya, yang pertama, bai atau penjual. Penjual di sini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang. Yang kedua adalah mustarik atau pembeli, sebagaimana merupakan orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga adalah mabi atau barang. Di sini adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.
Yang keempat adalah saman atau harga, sebagaimana alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang. Dan yang kelima adalah ijab dan qabul yang dituangkan dalam akad. Selanjutnya, syarat pembiayaan murabahah. Untuk pihak yang berakad atau penjual dan pembeli, yang pertama harus cakap hukum, yang kedua sukarela atau ridho, tidak dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan. Dan untuk objek yang diperjualbelikan, yang pertama harus bermanfaat, yang kedua tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan. Yang keempat, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Yang kelima, sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual. Dan yang keenam, jika berupa barang bergerak, maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan. Dan untuk akad atau ijab dan qabul, yang pertama, harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad. Dan yang kedua, antara ijab dan qabul atau serah terima harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Yang ketiga, tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang. Yang keempat, tidak membatasi waktu. Misal, saya jual kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali. Dan selanjutnya, untuk harga, yang pertama, harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan. Dan yang kedua, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Dan yang ketiga, sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah, antara lain yang pertama, penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Dan yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis murabahah, manfaat murabahah, dan juga risiko yang harus diantisipasi. Nah, yang pertama yaitu mengenai jenis murabahah. Jenis murabahah itu ada dua. Yang pertama yaitu murabahah tanpa pesanan dan yang kedua yaitu murabahah dengan pesanan. Nah, murabahah tanpa pesanan ini maksudnya adanya pembeli atau tidak, adanya pemesan atau tidak, bank syariah tetap menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang-barang pada murabahah ini tidak berpengaruh ada tidaknya pembeli atau pemesan. Dalam murabahah tanpa pesanan ini, bank syariah tetap menyediakan barang dagangannya untuk diperjualbelikan tanpa memperhatikan adanya pembeli atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu murabahah dengan pesanan. Maksudnya suatu penjualan di mana dua pihak atau lebih saling berjanji, saling bernegosiasi satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana pemesan atau nasabah meminta kepada bank syariah untuk membelikan aset yang kemudian dimilikinya secara sah oleh pihak kedua. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat murabahah dan risiko yang harus diantisipasi. Berdasarkan sifat bisnis, transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Transaksi murabahah memberikan beberapa manfaat kepada bank syariah. Salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjualan dengan harga jual kepada nasabahnya.
transaksi murabahah ini sangat sederhana. Hal tersebut dapat mempermudah penanganan administrasi di bank syariah. Di antara risiko yang harus diantisipasi antara lain yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tentang kelalaian, yang kedua fluktuasi harga komparatif, yang ketiga penolakan nasabah, yang keempat dijual. Nah, yang pertama yaitu tentang kelalaian, contohnya seperti nasabah yang lupa untuk membayar angsuran. Nah, yang kedua yaitu fluktuasi harga komparatif. Nah, fluktuasi harga komparatif ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikan barang untuk nasabahnya. Nah, jadi kalau hal ini terjadi, maka bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. Ketiga yaitu penolakan nasabah. Penolakan nasabah ini maksudnya barang yang dikirimkan kepada nasabah bisa saja ditolak karena beberapa sebab. Antara lain, bisa saja karena barang tersebut rusak, ataupun bisa saja spesifikasi barang yang dikirimkan tidak sesuai apa yang nasabah minta. Nah, bila hal ini terjadi, bila bank sudah menandatangani kontrak pembeli dengan penjualnya, maka barang tersebut menjadi milik bank dan bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain. Nah, yang keempat yaitu dijual. Nah, karena transaksi murabahah ini bersifat jual beli utang, maka ketika kontrak sudah ditandatangani, bank tersebut menjadi milik nasabah. Dan nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset yang dimilikinya. Nah, termasuk untuk menjualnya. Nah, jika hal ini terjadi, maka resiko untuk default akan besar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai regulasi pembiayaan murabahah pada bank syariah. Bahwasanya landasan syariah mengenai murabahah itu yang pertama terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih yang dianggap sebagai laba. Dalam fatwa tersebut juga menjelaskan tentang ketentuan umum murabahah. Yang pertama, bank dan nasabah itu harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, bank harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri dan pembelian itu harus bebas dari riba dan sah. Yang kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian itu dilakukan secara utang. Yang keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah pemesan dengan harga jual senilai harga itu sendiri dan ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank itu harus memberitahu secara jujur harga pokok barang tersebut kepada nasabah serta biaya tambahan yang diperlukan. Yang ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, maka bank harus mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang kesembilan, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah itu harus dilakukan setelah barang secara prinsip itu menjadi milik bank. Kemudian ada jaminan dalam murabahah. Jaminan dalam murabahah itu diperbolehkan agar nasabah itu serius dengan pesanannya. Yang kedua, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Kemudian ada bangkrut dalam murabahah. Jika nasabah itu telah dinyatakan pailit atau gagal untuk menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda tagihan utang tersebut sampai si nasabah sanggup untuk membayarnya kembali dan berdasarkan kesepakatan awal. Peraturan yang kedua terdapat dalam Peraturan BI nomor 7
46 tahun 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan BI tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah itu adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan untuk peraturan mengenai pelaksanaan tentang akad tersebut terdapat dalam peraturan BI nomor 9/19 tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Apabila dirasa ketidaksesuaian dari pelaksanaan mengenai prinsip atau akad tersebut, maka ada perubahan terkait peraturan BI nomor 9 tadi yang diganti dengan peraturan BI nomor 10/16 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia. Sekian penyampaian literasi terkait pembiayaan murabahah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.